23 Januari 1966 ya. Kemudian beliau ya, alamat kantornya yaitu jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang ya, gedung D6 lantai 2, kampus Sekarahan Gunung Pati ya, Semarang. Kemudian beliau riwayat pendidikannya, beliau S1-nya dari IKIP Negeri Semarang, S2-nya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S3-nya dari UPI Bandung ya. Banyak sekali ya, kalau saya baca pengalaman dan jabatan beliau sangat luar biasa sekali ya. Kemudian profil publikasi beliau juga sangat ya keren sekali ya. Ada di Scopus, kemudian Scholar ya, ada di Orchid, ada di WOS dan di Sinta. Ya, ini sangat luar biasa ya. Di Scopus ada 10 ya, di Scholar ada 25 ya, dan Masya Allah ini adalah bagaimana menggambarkan beliau adalah sangat produktif dan keilmuannya sangat luar biasa yang nanti akan kita belajar bersama dengan tema etnosains, kearifan lokal, budaya dan tradisi dalam konteks puasa bulan Ramadan. Secara umum itu tentang biografi beliau, karena tidak perlu panjang ya kata, karena kita akan banyak belajar pada ya Prof. Sudarmin di waktu dan tempat kepada beliau. Prof. Sudarmin dipersilakan kira-kira sampai jam 5 kurang sedikit ya Prof, nanti mungkin ada jam 6 kurang sedikit nanti baru lanjut, mungkin ada tanya. Terima kasih pada Prof. Sudarmin, disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebelas-belasnya. Pertama saya menyampaikan ucapan ya terima kasih dan penghargaan yang besar pada Prof. Imam yang telah memberikan panggung saya untuk saling menyampaikan ilmu untuk kesempatan Mahapara Mentari Pagi Ramadan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Ustadz Saimin atau Saimin tadi ya, Soimin, kemudian Kiai Aris, kemudian Bapak Ibu Dr. Rukiati dan Bapak Ustadz Pamuji yang saya hormat pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau salah menyebut. Saya baru pertama kali ikut kegiatan ini dan alhamdulillah saya 28 mengikuti terus dari kegiatan Mahapara ini setiap pagi habis jalan-jalan dari subuh, kemudian saya ikut sampai 28, sehingga kalau sertifikat saya itu kalau saya gadekan di bank itu cukup lumayan ya, nanti bisa untuk membeli atau untuk digadekan ya untuk utang mobil atau motor dan sebagainya. Jadi 28 ini bayangkan, ini pertama kali saya ikut terus dan alhamdulillah pembicaranya sangat berkompeten dan sangat pakar dalam bidangnya, dan saya mohon maaf saya mungkin yang kurang baik di antara mereka. Jadi saya semampu saya Bapak Ibu mohon maaf nanti apabila ada hal yang kurang berkenan. Sebelumnya saya juga ingin memberikan ya selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu di akhir bulan Ramadan ini. Saya ingin menayangkan, mohon izin tayangkan slide saya biar terarah. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung atau baru dengar, ini saya ingin membawakan suatu makhluk baru namanya etnoscience, makhluk baru atau suatu topik yang terkait etnoscience. Pak Dr. Mahmudi sudah pernah dengar etnoscience? Pak moderator sudah pernah dengar? Oke, jadi etnoscience nanti akan sudah dengar Pak? Belum, baru kali ini. Oh ya, ini manusia baru. Ya nanti biar Bapak Ibu tahu apa itu etnoscience, etnologius dan sebagainya. Jadi etnoscience itu nanti kaitannya dengan kearifan lokal, budaya lokal dan tradisi ya yang ada di masyarakat, yang mana kearifan lokal, tradisi budaya tadi mengandung konsep-konsep sains
bisa diterjemahkan, dijelaskan secara ilmiah. Itulah bidang kajian etnosains. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan etnosains dalam konteks religi, yaitu ibadah puasa atau dalam konteks bulan Ramadan. Bapak sekalian, bidang kajian etnosains yang terkait dengan kajian religi nanti namanya etnoreligi. Nggak usah dicatat Bapak Ibu, nggak ujian nggak keluar. Jadi etnoreligi itu suatu bidang kajian ilmu yang terkait dengan hubungan keterkaitan inkulturasi akulturasi dari budaya yang terkait dengan religi atau agama. Sehingga kalau kita lihat gambarnya ini gambar saya pakai blangkon menunjukkan kearifan lokal Jawa Tengah. Nah, ini Pak Pamuji juga orang Jawa. Ini kebanyakan orang Jawa juga. Jadi ada Tegal yang ngapak-ngapak. Dan ngapak-ngapak itu suatu kasan, suatu kearifan lokal. Jadi kalau kita ngomong ngapak-ngapak, oh berarti itu kearifan lokal, menjadi bahan kajian dalam etnolinguistik. Kemudian ini ada teropong, hilal. Nah, ada kata hilal, teropong, hilal, ada istilah hilal. Mungkin kalau di Jawa, mungkin di situ ketika kita ingin puasa, maka ada suatu tradisi melihat hilal. Kemudian ini ada gambar yang terkait dengan dugderan. Ini juga tradisi di dalam menyongsong budaya, di dalam menyongsong bulan Ramadan. Ada apem. Nah, apem ini juga secara etno-religius nanti ada maknanya. Kemudian ini ada semacam Idul Fitri kita dulu, mungkin saya yakin Pak Pamuji ketika 50 tahun lalu atau 40 tahun yang lalu melakukan seperti, melihat tradisi seperti ini, dan tidak lupa nanti Lebaran kita akan melihat namanya kupat segi 4. Nah, kupat ada makna religiusnya. Apa makna religiusnya, Prof? Nah, nanti tunggu tanggal mainnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran etnosains. Alhamdulillah ini foto saya. Foto saya terbaru Bapak Ibu. Kalau foto lama rambut saya masih hitam. Nah, sekarang saya sudah keluar dari dunia hitam. Nah, okay. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat ini, penuh ampunan dan keberkahan. Bapak dan sekalian, ketika kita tadi mendengarkan sholat Ali Imran 134, itu hadiah untuk apa Bapak Ibu? Penanda kalau kita itu hadiah tujuan akhir dari puasa, dari Quran surat Al-Baqarah 183, itu menjadi apa? Manusia yang takwa. Nah, tadi ciri-ciri takwa sudah disebutkan oleh Qori'ah tadi yang telah melantunkan surat Ali Imran 134. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita refleksi, sebelum refleksi juga kita haturkan sholawat serta salam pada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan sekalian yang saya hormati, yang mengikuti kegiatan Mahapara Mentari Pagi Ramadan, mari kita lihat dari surat Ali Imran 134. Hakikatnya bagaimana puasa kita secara etnoreligis, secara spiritual itu nanti menjadikan kita menjadi orang yang sabar, ikhlas dan taat kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apakah penanda-penanda yang kita peroleh selama bulan Ramadan ini 28 hari, apakah sudah tampak kita lebih ikhlas bersedekah, lebih taat kepada Allah, sabar gitu, apakah sudah nampak atau belum? Itulah indikator kita. Sehingga harapan kita, puasa ini semuanya menuju satu pintu namanya ketakwaan. Jadi itu Bapak Ibu, puasa bukan berarti mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Tetapi yang paling penting adalah puasa, bagaimana kita menjadi orang yang sabar, ikhlas, dan taat kepada Allah. Nah, pengaruh tradisi ibadah, puasa secara spiritual, yang pertama, dengan puasa, insya Allah kita menginginkan mendapatkan pahala yang berlipat, mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa dari Allah SWT, dan yang tidak kalah penting menjadi
umat manusia yang bertakwa. Seperti disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Bapak dan sekalian, saya akan mencoba membahas sedikit yang terkait dengan etno-religius. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, ada bidang kajian tertentu yang ada saat ini, dan saya lihat Bapak Ibu, ini belum banyak dikembangkan bagi Bapak Ibu dosen atau guru, atau mungkin sudah dikembangkan tetapi tidak tahu maknanya. Saya itu sebenarnya ini masuk ilmu apa ya, begitu, termasuk ilmu apa. Nah, nanti coba kita sudah tahu dan sebaiknya ternyata ya, oh, yang selama ini saya ketahui termasuk bidang nama etno religius. Nah, itu nanti coba di kesempatan pagi hari ini saya ingin coba membahas tentang itu. Ini adalah beberapa hal yang menarik Bapak Ibu. Ada buku namanya buku etno-religius. Ya, jadi buku ini namanya buku etno-religius, dan literatur ini ternyata Bapak Ibu justru yang menghasilkan, yang mengkaryakan justru orang luar negeri Bapak Ibu. Di sini dikaji, nanti bisa di-download Bapak Ibu buku ini. Ya, Revensinan ini ada HTTP-nya, silahkan di-download. Nanti di sini ada kajian religius. Bagaimana inkulturasi, alkulturasi, budaya-budaya, ya, yang mana budaya-budaya itu dalam wahana untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau ya, kewajiban-kewajiban, amal-amalan yang terkait dengan agama. Inilah bukunya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat, dan buku ini sangat menarik Bapak Ibu. Saya coba baca sepintas, begitu buku ini sangat menarik, terutama bagi kalangan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Ini juga ada buku Bapak Ibu, ada suatu jurnal, tulisan jurnal dari saudara Cahyo Pamungkas yang mengupas tentang etno-religius dan ya antara Muslim dan Kristen, analisis teori identifikasi. Jadi di sini ada beberapa pro kontra, hal-hal yang terkait antara ya suatu kajian, namanya kajian antar agama atau kajian antar agama yang terkait dengan antara Islam dan Kristen. Ini jurnal ini sudah fokus dan menarik sekali Bapak Ibu. Monggo silakan nanti bisa dibaca. Kemudian Bapak Ibu mencoba saya bahas sedikit-sedikit, mungkin tadi dari judul, saya ingin coba sedikit-sedikit agar Bapak Ibu memiliki pemahaman apa yang akan saya sajikan. Tadi ada kata-kata etnoscience. Etnoscience itu suatu bidang ilmu yang kaji bagaimana keterkaitan, memanfaatkan pengetahuan lokal, budaya lokal, kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi, ya, dengan pengetahuan ilmiah. Jadi Bapak Ibu, terkadang dalam kesempatan tertentu, ya, kita ada istilah upatan, padusan, dukderan. Itu merupakan bagian namanya etno-religius, bidang kajian, ya, rumpun ilmu secara ekologinya, sejarah ilmunya, termasuk bidang kajian etnoscience yang termasuk etnoscience. Nah, di situ nanti kita bahas bagaimana para wali, para sunan, atau para penyebar agama saat itu, ya, menginkulturasikan, mengenalkan, membudayakan, ya, aturan-aturan, norma, ya, norma rukun-rukun atau semacam perintah-perintah Allah pada masyarakat melalui budaya. Nah, tadi ada stupa, ada dukderan, kemudian mungkin ada padusan, ada beberapa hal yang lain. Nah, itu tadi, oh, kalau begitu, ketika saya melakukan kegiatan ini, sebenarnya itu konsepnya bidang ilmunya etno-religius. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada istilah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu adalah pengetahuan, nilai norma, dan praktek yang berkembang dalam suatu komunitas atau dalam suatu ras tertentu. Ya, ini yang mana, ya, kearifan lokal ini berbentuk tradisi, aturan, atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun. Ada saat kearifan lokal. Dukderan itu suatu kearifan lokal khas Semarang. Ngapak-ngapak khas Tegal. Nah, ini mohon maaf, Tegal terkenal ngapak-ngapak. Jadi kalau saya punya mahasiswa ada Tegal gitu ya, ada Brebes, itu saya jadikan satu kelompok kearifan lokal ngapak-ngapak.
begitu Pak Muji. Kemudian ada istilah kearifan budaya, yaitu berkaitan di nilai-nilai dan simbol-simbol yang melekat pada suatu budaya atau masyarakat tertentu, tradisi budaya tertentu. Ada magnetan atau magnetan atau apa, nanti akan saya sampaikan. Ya, ada budaya-budaya yang tadi saya sampaikan beberapa contoh. Ya, jadi di situ ada tradisi spiritual. Nah, tradisi budaya itu adalah tradisi budaya yang sangat berkaitan dengan dimensi spiritual dalam agama atau kepercayaan tertentu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita ingin mempelajari lebih jauh tentang Islam dan kearifan lokal, ini ada buku juga, di buku ini dalam ya hubungannya adalah yang terkait dengan Islam dan kearifan lokal. Buku ini sangat menarik Bapak Ibu, bagaimana inkulturasi antara budaya dengan Islam. Ini ada kajian yang menarik, ini buku ini monggo silakan nanti dapat diakses, ini menjadi referensi. Ya, mungkin dalam kasana pengembangan ilmu di dalam kita mengajar di perguruan tinggi. Jadi ada buku yang memahamkan hubungan antara Islam dengan kearifan lokal, suatu pengalaman. Ini adalah buku ini mengkaji tentang bagaimana kearifan lokal masyarakat Sulawesi, masyarakat Sulawesi, di dalam aspek budaya, yang akulturasikan di dalam agama Islam. Monggo silakan nanti dibaca buku ini dan sepertinya, nah ini keunikan Islam di Indonesia dan penyebarannya. Nah ini ada buku yang menarik. Kemudian Bapak Ibu, saya mencoba membahas etnosains dalam konteks kearifan budaya tradisi puasa bulan Ramadan. Tadi Bapak Ibu saya sampaikan sepintas ada istilah budaya kearifan lokal. Jadi etnosains bidang kajiannya, lokus ilmunya, lokus penelitiannya itu berkaitan dengan budaya dan tradisi dan kearifan lokal, yang mana etnosains nanti menerjemahkan budaya-budaya tradisional dalam konteks ilmiah atau dalam konteks sains ilmiah atau sains agama, keagamaan dalam konteks hal-hal yang terkait dengan agama. Nah, itu tadi saya sampaikan kalau kaitannya dengan agama, nanti kaitannya dengan yang dinamanya etno-religius. Jadi dengan demikian, kalau kita lihat bagian ini sangat harmonis antara ilmu pengetahuan budaya dan ajaran agama yang memperkaya kehidupan sosial serta spiritual masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kearifan lokal, coba kita lihat Bapak Ibu, ini ada suatu gambar yang dinamakan Menara Kudus, Menara Kudus. Nah, jadi ketika Islam bersenyawa, ini istilah saya orang kimia itu namanya bersenyawa. Bahasa Jawanya inkulturasi, dengan kearifan lokal seni sebagai upaya untuk mendakwahkan agama Islam. Kita lihat Menara Kudus Bapak Ibu, ini suatu hal yang sangat menarik. Dari bentuk bangunannya, ornamennya, ini menunjukkan tiga budaya Cina masuk, budaya Jawa masuk, kemudian budaya Islam masuk. Jadi ketika kita melihat Menara Kudus, begitu bagusnya Sunan Kudus untuk mengenalkan agama, tetap mempertahankan tradisi-tradisi budaya Jawa. Kemudian di situ mungkin ada komunitas tertentu untuk mengenal Islam. Nah, dibuatlah yang namanya Menara Kudus. Jadi disinilah terjadi persenyawaan antara kearifan budaya Jawa, Cina, dan Arab dalam menginkulturasi mengakulturasi tentang nilai agama di dalam masyarakat. Ini ada bukunya Bapak Ibu, bagaimana munculnya monumen kata monumen atau Menara Kudus ini. Nah, ini ada bukunya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibaca saya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita memiliki beberapa kearifan lokal. Di Kudus ada Menara Kudus, mungkin ada di Jawa Barat ada istilah, mungkin di situ ada, di sana ada yang namanya Gunung Jati itu makam Gunung Jati. Itu mungkin dari turun-temurun masyarakat ke sana untuk apa? Untuk memohon pada Allah. Mungkin monggo lah ziarah dimaknai yang sebenar-benarnya. Tanda petik, tolong ziarah dimaknai sebenar-benarnya. Apa tujuan kita sana sebenarnya?
Kemudian kita lihat Bapak Ibu ada budaya ketupat. Nanti lihat Bapak ini ada budaya ketupat. Nah, kalau kita lebaran, ini ya ketupat maknanya adalah ngaku lepat. Nah, jadi kalau kita lihat ketupat dari sisi fisiknya, ketupat itu adalah suatu makanan yang dibuat dari beras atau dimasukkan ke dalam ini anyaman alam janur. Nah, di sini diisi. Oh, ini secara fisik ketupat itu adalah makanan khas lebaran. Tetapi makna ketupat sebenarnya secara etnoreligius berarti kita minta maaf, ngaku lepat. Ketupat itu ngaku lepat, makna religiusnya. Nah, kemudian ketupat itu artinya juga bermakna sebagai umat Islam, ya, 4 laku ketika kita melihat ketupat. Artinya apa? Laku ketika melihat ketupat berarti di sini penanda lebaran. Kemudian penanda luberan. Jadi pada waktu kita melihat ketupat, makna religiusnya berarti kita harus itu penanda bahwa oh sekarang lebaran. Yang kedua, luberan. Arti ketupat artinya di situ kita harus luber, banyak sodako, banyak amal soleh. Itu yang dimasukkan luberan. Sehingga kalau hari raya itu kadang-kadang ada istilah fitrah. Nah, ini Pak Muti mesti tahu itu fitrah. Dan Pak Muti mesti kalau ke simbah-simbahnya yang mesti nunggu fitrah itu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ketiga, leburan. Artinya apa? Ketika lebaran, ya, di situ kita bermaaf-maafan, saling mohon maaf. Kemudian di situ ada leburan. Halal bihalal, ya, kosong-kosong atau gimana, ya. Kemudian yang terakhir ada laburan. Jadi laburan artinya setelah kita puasa, kita sudah makan ketupat, saling sedekah, saling memaafkan. Yang terpenting adalah laburan, labur. Kalau bahasa kimianya CaCO3. Nah, apa Muti ini namanya CaCO3. Itu labur. Labur itu atau Prof? Labur itu artinya gamping. Warnanya putih. Nah, oleh karena itu laburan berarti kita menjaga hati kita tetap suci, tetap putih, bersih setelah menjalankan puasa. Nah, inilah yang harus dijaga. Jadi secara filosofi, secara etnologis, ini ada lebur, lebaran, labur, dan sebagainya. Baru jelas sekarang Bapak Ibu. Kalau melihat ketupat, 4 itu yang dipikir. Lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Nah, ini yang penting. Nah, kalau Bapak ingin memaknai, melihat apa itu makna ketupat, inilah. Ini ada YouTube-nya Bapak Ibu, ini diterangkan di dalam YouTube. Silakan nanti diklik. Oh ya, yang disampaikan Pak Darwin benar juga ya gitu. Nah, menerjemahkan hal-hal yang terkait ketupat tadi ke dalam makna religius itu namanya etnoreligius. Etnoreligius itulah yang kajian di dalam bidang kajian etnoreligius. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin sampaikan ada tradisi yang lain namanya ini. Jadi dengan demikian etnosains adalah penghubung antara pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan modern. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kearifan lokal yang ada di Semarang yang dinamanya Dugderan. Nah, Dugderan adalah tradisi meriah yang berlangsung di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan di Semarang dengan pawai budaya, pasar malam, dentuman beduk, dugder. Sebagai apa? Penanda datangnya bulan suci. Jadi ini adalah salah satu tradisi di dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Kalau di orang Jawa ada di Bolali, orang Solo ini ya, ada nyadran, nah itu. Nah itu sebenarnya dalam rangka itu menjelang penanda bulan Ramadan. Nah kalau kita bicara tentang dugderan, ada yang menarik Bapak Ibu, ini adalah YouTube tentang tari dugderan. Tari dugderan. Ini yang menarik adalah mahasiswa UNES pada waktu Disnatalis tahun yang lalu. Jadi di sini dari tarian Bapak Ibu, UNES sebagai Universitas Konservasi Budaya ini mempromosikan bagaimana mengkonservasi budaya yang salah satunya dugderan. Nah ini di depan ya di depan tugu konservasi. Nanti dilihat Bapak Ibu di sini YouTube-nya, silakan dilihat nanti setelah
pertemuan ini, oh ya bagus sekali ya, di situ ternyata ada makna-makna tari di dalam dugderan ya, menjaga melestarikan budaya. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang menarik yang masih menjadi tradisi kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, budaya dan tradisi berikutnya adalah kita coba bagaimana mengkaitkan tadi ya tradisi-tradisi yang dalam bulan Ramadan ya yang mengintegrasikan adat praktek ilmiah. Nah sekarang Bapak Ibu dengan adanya bulan Ramadan berkontribusi munculnya ilmu-ilmu falak, astronomi, teleskop atau teropong bintang. Jadi ketika melihat hilal, ya, kalau tidak ada bulan Ramadan, maaf mungkin pada saat itu mungkin tidak ada istilah hilal teropong bintang ini mungkin perkembangannya ya. Jadi Marus Purabdama adalah salah satu pengaruh ya mungkin ya untuk melihat ketepatan hilal, maka salah satu menggunakan teropong. Artinya apa? Ada keterkaitan antara ya tradisi kearifan lokal atau hal-hal etnoreligius yang dalam bulan puasa dikaitkan dengan sains ilmiah. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu ketika puasa ya, ada beberapa riset yang berkontribusi munculnya ilmu kesehatan. Nah, bagaimana orang menelaah hubungan antara puasa dengan kesehatan. Nah, kemarin ada Ibu Dokter dari Unpad menyampaikan ya manfaat puasa ditinjau atau berkontribusi dalam ilmu kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Mapara, ini akan saya sajikan di sini ada semacam YouTube Bapak Ibu mungkin bisa melihat. Ini adalah membahas bagaimana puasa menyehatkan ya organ pencernaan. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, ini nanti bisa dipahami atau dilihat. Nah, kearifan budaya dan bulan Ramadan. Nah, hal yang berikutnya adalah bagaimana ya kearifan bulan Ramadan tadi dikaitkan dengan tradisi sosial dan tradisi spiritual. Ada istilah tradisi sosial yang ada di masyarakat, ada tradisi spiritual yang terkait dengan religius agama. Tradisi sosial atau budaya di masyarakat, perilaku masyarakat, misalnya saja pada bulan Ramadan atau menjelang ada tradisi budaya berbagi dan silaturahmi, ada takjil, nyorok, megengan. Jadi di sini kalau di Selo ada istilah nyadran itu ya, Bapak Ibu, saya juga nyadran. Kemudian ada tradisi sosial. Kalau budaya ada di masyarakat, kalau bulan puasa misalnya ada makanan dan minuman khas, ada pola, ada korma, itu muncul ketika bulan Ramadan. Tradisi spiritual pada bulan Ramadan ada itikaf atau tadarus, sholat tarwih atau hal-hal yang terkait dengan ya kebiasaan bulan Ramadan yang mungkin di hari-hari biasa tidak ada. Nah, itulah muncul kalau tadi tradisi budaya bulan Ramadan misalnya di masjid-masjid banyak orang sholat membacakan surat-surat atau mengadakan tilawatil Quran, sholat tarawih, dan sebagainya. Kemudian dengan demikian Bapak Ibu, jadi dengan demikian kita ambil tradisi itikaf. Kalau kita bicara itikaf di masjid selama 10 malam terakhir Ramadan mencerminkan fokus kepada ibadah. Sesuai ayat, janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah 187. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tradisi di 10 akhir, kalau kita punya waktu, punya kesempatan ya, Bapak Ibu monggo lah kita kembangkan 10 terakhir. Salah satu ibadah, kebiasaan spiritual, tradisi spiritual kita lakukan itikaf. Kemudian berbagi makanan, berbuka mencerminkan budaya berbagi dan sedekah yang selaras dengan ayat yang yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya, Quran surat Al-Insan ayat 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Atau makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, ini budaya-budaya makan di bulan Ramadan. Ya, maka kemarin disebutkan kalau bulan Ramadan ya, itu sebenarnya kadang-kadang kita di situ dibatasi ya makan, tapi kadang-kadang di bulan Ramadan begitu buka ya semuanya kita ingin sekali. Nah, mohon itu dicegah, jangan sampai ya justru dengan bulan Ramadan ya
ya tidak menghasilkan badan kita sehat dan nanti badan kita menjadi kurang sehat, ya. Banyak minum-minuman manis dan sebagainya dihindari Bapak Ibu, terlalu banyak. Nah, oleh karena itu ada keberagaman budaya dan keberagaman spiritual. Nah, ini ngabuburit, berbuka bersama, toron atau mudik Madura, megengan, ini nyorot, Bali mau, megang dan dugderan. Nah, ini adalah tradisi budaya lokal atau sosial. Mungkin ada istilah ngabuburit, ada berbuka, ini toron, ya orang Madura. Ini kalau ya bukannya, kalau di Madura namanya toron, ya. Kalau kita mungkin mudik, ya. Bahasanya Madura katanya toron, Allah alam, ya. Ya, kalau saya itu, kemudian ini budaya spiritual, ya. Itikaf, tadarus, takjil, sahur, tarwih, zakat fitrah, dan sedekah. Nah, ini sahur, ya. Itu salah satu tradisi, ya, religius yang ada di dalam bulan. Jadi ada yang namanya tradisi sosial yang ada di masyarakat yang muncul ketika bulan Ramadan, dan tradisi yang ada di dalam arti spiritual yang ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang terkait dengan, nah ini ada kurma, nah ini, jadi saya mencoba tadi ada keutamaan itikaf, ini ada beberapa hadis Bapak Ibu yang terkait dengan itikaf. Ya. Jadi salah satu hadis mengatakan barang siapa yang beritikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka ibadah itu seperti 2 kali ibadah dan umroh. Nah ini hadis riwayat dari Baihaqi. Nah ini ada juga Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, biasa beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan manfaat itikaf, siapa yang beritikaf dengan benar, Allah akan mengampuni dosanya yang telah. Oleh karena itu ada spirit kita, bagaimana di 10 hari terakhir ini, kita mungkin masih ada 3 hari lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya itikaf. Ini amalan di bulan Ramadan banyak sekali Bapak Ibu, mungkin ini sebagai tadi tradisi yang saya namakan tradisi spiritual. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyinggung sedikit tentang kearifan lokal yang dinamakan megengan. Ya, mungkin Bapak Ibu dari Magetan atau dari Surabaya, ini ada istilah tradisi megengan. Ya. Megengan merupakan tradisi turun-temurun sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Magetan. Kata megengan diambil dari bahasa Jawa yang berarti menahan, megeng. Nah, itu artinya nahan. Nah, makna etnologisnya apa? Megeng yang dimaksud ini adalah megang untuk apa? Untuk menahan segala sesuatu yang mungkin membatalkan puasa. Nahan makan, nahan berkata kotor, nahan apa dan sebagainya. Sehingga di situ dilambangkan di dalam megengan ini sebelum menjelang puasa, biasanya dilambangkan megengan itu di situ ada makanan khas yang namanya apem. Jadi dalam acara apem, di dalam megengan ternyata memiliki makna. Apem itu dari bahasa Arab mestinya ngafat atau ngafun, yang berarti permohonan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti lihat apem itu bukan makna lahiriah, tapi bukan makna fisik makanan, tapi begitu lihat, oh kalau apem itu berasal dari, nah itu ngafan atau ngafum yang berarti permohonan maaf. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita itu tidak paham. Makanan lokal itu apem apa ya? Mungkin hanya sebatas makanan. Sebenarnya apem itu adalah suatu penanda secara etnoreligius. Jadi apem merupakan lambang. Jadi manusia harus banyak memohon maaf atau saling memaafkan. Itu apem, makna apem Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya ini nanti bisa Bapak Ibu lihat YouTube-nya, ya ini YouTube tradisi megengan. Nah kemudian di Boyolali, nah di Boyolali ini mungkin teman-teman dari Boyolali, Pak Panji katanya orang Boyolali, mesti ada istilah padusan. Kalau bahasa Jawanya toharoh yang ini. Padusan, toharoh adalah sebuah tradisi yang berasal dari budaya Jawa yang biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan atau menjelang bulan puasa. Secara harfiah, padusan itu berasal dari kata dusan, adus, mandi, yang berarti bersuci atau membersihkan diri. Jadi membersihkan diri apa, Prof? Membersihkan diri secara fisik,
membesarkan diri, ketaatan pada spiritual, membawa berkah, melestarikan tradisi budaya. Jadi padusan ini ada sesuai dengan implikasi dari hadis Nabi yang terkait dengan toharo. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu padusan. Ya, mungkin 50 tahun yang lalu saya padusannya di Pengging, Bapak Ibu. Jadi ini Umbul Pengging. Ya, saya masih teringat di situ pada saat itu kalau arep bodo, arep puasa itu ibu saya, ayo kono padusan yang Pengging. Semua teman-teman ke sana. Nah, tapi saya nggak mudeng itu, Pak. Just pokoknya adus keramas begitu aja. Sebenarnya makna itu tidak hanya membersihkan diri secara fisik. Sebenarnya kalau mau puasa, membersihkan spiritual, makanya di situ dan saling memaafkan. Ya mungkin di WA itu ada dalam bulan Ramadan kami mohon maaf dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya makna padusan. Begitu eloknya Bapak Ibu Sunan Pengging. Ya, bagaimana menginfiltrasikan, mengakulturasikan ya budaya-budaya yang mungkin menjalankan ya perintah-perintah Allah atau Rasul lewat ya kearifan lokal, lewat sesuatu yang ada di masyarakat. Ya, bagaimana Sunan Gunung Jati, bagaimana Sunan Kalijogo dengan ilir-ilir ya, lagunya ilir sebagai penyiapan diri ketika kita akan meninggal. Bagaimana Pak? Ini sudah habis waktunya, Pak Pambuji? Masih ada ya? Ya Bro, siap Bro. Silakan ini. Boleh ditambah lagi Bro, lagi ya. Seru-seru ini. Nanti ini Bapak Ibu Bro. Ya, ini padusan, ini ada YouTube-nya Bapak Ibu. Saya sampaikan, jadi setiap poin-poin penting di dalam paparan saya mesti saya kasihkan YouTube sebagai pertanggungjawaban ilmiah sebagai seorang saintis. Iya Bro, saya pernah mandi di situ Bro, di Umbul Manten. Oh, Umbul Manten ya betul, yang barat itu ya. Tapi jangan yang itu semedi di Umbul yang dekat jembatan itu ya. Itu musyrik itu ya. Iya Bro. Bapak Ibu, yang menarik pada akhir kegiatan ini dalam mapara ini saya ingin menyampaikan suatu tradisi yang masih berlangsung saat ini, yaitu yang namanya halal bihalal. Ini Pak Rektor tahun yang lalu UNES mengadakan halal bihalal ya dengan gemakan syukur dan rawat silaturahmi. Jadi asal usul halal bihalal itu dari Pak Presiden kita sebenarnya Bapak Ibu Pak Karno ketika memunculkan istilah halal bihalal yang dari dimana di situ ada berkomunikasi dengan ulama dan sebagainya, muncullah yang namanya tradisi halal bihalal. Itu mungkin hanya di Indonesia, mungkin ada juga beberapa negara di Malaysia mungkin ada. Nah, di sini bermula pada abad 20, tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia. Halal bihalal adalah tradisi penting dalam budaya Indonesia yang berkembang sebagai momen untuk mempererat silaturahmi, persaudaraan, memaafkan kesalahan satu sama lain setelah bulan Ramadan. Meskipun tradisi ini mulai populer pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, namun kini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, baik di kalangan keluarga, teman, kolega maupun pemerintah. Dengan demikian, halal bihalal mengandung nilai spiritual yang mengajarkan kebersihan hati, kesabaran, kesucian, dan pentingnya menjalin silaturahmi. Jadi itulah sebenarnya makna dalam sekali, suatu tradisi yang dalam sekali. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah ya, ini besok tanggal 10 saya sudah sebagai senat akademik ya di UNES, saya mendapat undangan halal bihalal tanggal 10 April ya, Ustadz Wijayanto apa itu yang akan menyampaikan. Nah, bagaimana untuk negara-negara di luar Indonesia? Ada tradisi di Arab namanya iftar, berbuka puasa. Iftar dimulai dengan mengonsumsi kurma dan air, mengikuti sunnah Rasul. Jadi di sini orang-orang Arab ada tradisi di sana yang namanya iftar, berbuka puasa di bulan Ramadan, atau bahkan ketika saya waktu itu haji dan saya waktu itu umroh, itu kalau setiap hari Senin dan Kamis itu sebenarnya ada juga iftar. Ya. Jadi kadang kita diberi halal gitu, nggak mudah semuanya halal pokoknya di sana itu ya. Ya saya nggak begitu paham. Nah di situ kita dikasih apemnya Arab ya, tanda petik, dan dikasih beberapa kurma dan sebagainya. Nah ini adalah tradisi Arab. Jadi di Arab itu ada tradisi ya yang bernilai ibadah, yaitu tradisi yaitu itu
buka bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kalau ingat iftar, ini adalah kondisi yang real Bapak Ibu. Saudara kita di Palestina, bagaimana mereka mengharapkan, bagaimana mereka mengharapkan semacam bantuan untuk sekedar untuk iftar, untuk berbuka, berjubel-jubel, harus mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan kaisan makanan dan minuman. Oleh karena kita bersyukur kita di Indonesia aman, tentram gitu ya. Bapak Ibu, kita ingat saudara kita di Palestina. Ini adalah contoh gambaran real ya, Ramadan yang ada di Gaza. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa minuman khas yang terkait dengan berbuka puasa sebagai kearifan sosial. Ada makanan minuman ini, jenis-jenis makanan minuman yang mungkin ini bisa ya menjadi pilihan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, minuman ini manis dan sebagainya. Ingat yang DM dan sebagainya, apabila usianya di atas over 50 harus hati-hati. Nah, ini saya bukan mempromosikan tapi hanya menyampaikan beberapa minuman khas di bulan Ramadan. Jadi dengan demikian, misalnya saja kita lihat kearifan budaya orang Turki, juga terkenal dengan tradisi berbuka puasa bersama keluarga dan tetangga. Selain itu mereka memiliki kebiasaan menyajikan teh serbet setelah berbuka, teh serbet. Ya, bukan serbet. Mungkin kita juga ada namanya teh serbet atau teh rempah dan sebagainya. Nah, ini sebagai pengakhir Bapak Ibu, dalam kegiatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik, yaitu adanya ketupat. Ya, ketupat. Jadi di sini ya ada semacam pantun, mentari pagi bersinar cerah, hati bahagia penuh ceria, Ramadan pergi membawa berkah, semoga diri kita semakin taat. Nah, ini pantun saya. Kemudian yang dua, nah takut ya, ini yang pandai ChatGPT Bapak Ibu. Tak terasa bulan puasa berlalu, kini syawal sudah menjelang. Ramadan pamit dengan restu, semoga hati selalu terang dan tampan. Nah, kemudian ini ada ketupat Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan ketupat disiram banyu santen, menawi lepat, dalam nyuwun ngapunten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenarannya milik Allah. Jika ada yang salah kata, saya tulus. Saya mohon maaf yang sebetulnya Bu Isu, Bu Isu, saya mohon maaf Bu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Ya, ojo kapok. Keren, Pak. Undang saya. Keren sekali, Bro. Mantap. Ya, jangan kapok undang saya. Saya senang kalau mau bertemu dengan teman-teman. Ya, seorang Darmin senang sekali kalau berjumpa dengan teman-teman saudara kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi hidayah, inayah pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.